semuanya, video kali ini kita akan membahas tentang CSS. Nah, CSS itu fungsinya adalah untuk memberi style pada HTML. CSS itu ada 3 tipe, yaitu inline, internal, dan juga eksternal. Kalau inline itu kita bisa memberi code CSS-nya itu di dalam tag. Misalkan kita kasih di dalam div ini. Kita kasih stylenya, misalnya kita kasih font family-nya, kita ubah jadi Arial. Di sini kita coba kasih tulisan, misalnya halo. Maka akan tampil tulisan halo seperti ini, dengan jenis tulisannya Arial. Kemudian kalau internal kita bisa memberi code CSS-nya itu di dalam tag head dengan menambahkan tag style. Misalkan kita mau memberi warna pada tulisannya menjadi merah. Maka tulisannya akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau eksternal, kita perlu membuat file CSS-nya itu terpisah dari file HTML-nya dan menghubungkannya. Di sini aku udah bikin file CSS-nya, tinggal dihubungkan. Nah, cara menghubungkannya itu dengan cara link, terus kita bisa pilih yang CSS. Terus kita bisa masukin file CSS-nya itu di dalam href. Di sini karena aku masukin file CSS-nya itu di dalam folder, makanya aku pakai titik-titik, terus kita pilih file folder CSS, baru file style.css gitu. Nah, untuk yang eksternal, aku mau sekalian jelasin tentang display yang flex. Ini aku komen dulu. Aku buat dulu div baru lagi. Aku kasih nama kelasnya itu container. Terus di dalamnya itu ada box. Ada kelasnya namanya box gitu. Karena aku mau bikinnya ada 4, makanya aku kasih tanda bintang terus 4 biar langsung muncul 4. Di masing-masing box ini aku mau kasih background colornya beda-beda. Nah, gini. Cuma belum kelihatan ya, karena kita belum atur di bagian kontainer sama boxnya. Nah, aku pengen boxnya ini tuh bentuknya kotak, ukurannya 100 pixel. Kita bisa panggil aja di sini, aturnya tuh untuk atur kelas, kita bisa pakai tanda titik. Kemudian kalau untuk tag itu nggak perlu ada tanda titik, langsung aja nama tagnya.
Dan untuk ID kita bisa pakai tanda pagar. Kita bisa atur aja lebarnya. Nah, hasilnya kayak gini ya. Kalau tanpa display flex, dia akan tampilannya turun ke bawah. Tapi kalau kita mau tampilannya ke samping, kita perlu kasih atur kontainer kelasnya. Nah, hasilnya ke samping kan gitu. Nah, kita bisa atur-atur ini tuh pakai justify kontennya. Di sini ada banyak banget macamnya. Kalau untuk tampilan seperti ini tuh biasanya pakai flex start. Itu udah otomatis dari kiri. Nah, kalau misalnya kita mau pepetin semua ke kanan, kita bisa pakai flex end. Nah, mepet ke kanan kan gitu. Ada lagi seperti space around. Nah, kalau space around tuh biasanya jarak antara biru ke merah, merah ke biru tua, biru ke ungu itu sama. Sedangkan antara biru muda ke kiri dan ungu ke kanan itu jaraknya setengah dari biru ke merah ini. Terus ada lagi space between. Nah, kalau space between yang ujung-ujungnya itu nempel. Terus tapi tetap aja jarak yang biru muda ke merah, merah ke biru, dan biru ke ungu tuh jaraknya sama. Terus satu lagi yang sering dipakai itu space evenly. Nah, kalau ini tuh jarak semuanya sama dari ujung kiri ke biru muda ke merah, merah ke biru tua ke ungu, dan ungu ke ujung kanan itu jaraknya sama gitu. Nah, kita langsung aja coba ke contohnya ya. Kita bikin div-nya dengan kelasnya tuh header, content, sama footer dulu. Nah, di sini headernya tuh aku mau bikin ada logo di sebelah kiri dan ada tombol login sama home di sebelah kanan. Untuk logonya aku udah siapin gambarnya dan aku masukin filenya itu di dalam folder image. Karena kita mau bikinnya ada logo di sebelah kiri dan sebelah kanan, kita bikin lagi kelasnya header right sama header left. Di header left-nya kita masukin aja gambarnya. Masukin gambarnya itu di src-nya. Kita pilih gini. Terus buat ngatur gambarnya nanti aku mau pakai ID, aku tulis logo. Terus untuk di header right-nya aku bikin div lagi. Aku kasih nama kelasnya itu home.
sebelum kita atur, nanti tampilannya bakal kurang lebih kayak gini ya. Gambarnya masih terlalu besar dan letaknya masih di bawah. Nah, kita bisa atur dulu di bagian sini. Pertama, karena aku mau posisi home sama loginnya di sebelah kanan, aku atur di bagian header. Aku pakai display flags. Terus kita atur justify kontennya jadi space between. Nah, dia posisinya udah di sebelah kanan ya. Terus kita atur logonya biar logonya tuh kecil. Karena tadi kita pakai ID, kita sekarang pakai tanda pagar. Kita atur panjang dan tingginya. Nah, udah jadi kecil ya. Cuma kita bisa lihat nih di ujung-ujung sini tuh ada putih-putih, nggak mepet. Nah, itu tuh karena ada margin di bodinya. Kita bisa atur aja margin di tag bodinya itu jadi 0. Nah, udah nggak ada ya, gitu. Kemudian di header ini bisa dikasih background color. Misalkan aku mau kasih warna hitam, terus di sini aku mau kasih paddingnya 10 pixel biar nggak terlalu mepet. Terus kita bisa lihat dulu. Nah, tulisannya nggak kelihatan ya. Yang sebelah kanan kita bisa atur di bagian home sama login. Nah, di bagian home-nya kita bisa ubah background color-nya itu jadi putih. Atau apapun warna lain. Terus aku mau kasih paddingnya 15 pixel. Hasilnya kayak gini ya. Tapi di sini kan masih kotak nih. Biar lebih bagus, kita bisa bikin dia lebih oval gitu. Ujung-ujungnya nggak tajam. Caranya pakai border radius. Kita atur aja misalkan 20% gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Kita lakuin itu juga di yang bagian login. Copy aja biar cepat. Jadi ya kayak gini. Nah, tapi kan home sama loginnya turun ke bawah nih. Biar dia ke samping, kita atur di bagian header right. Kita pakai display flag lagi. Justify kontennya kita bisa atur, misalkan
kita pakai space evenly. Atur. Ini kita aturnya jadi center aja. Terus align itemsnya juga kita ubah jadi center. Nah, jadi kayak gini ya. Kita bisa atur biar jarak antara home dan loginnya itu seperti ini. Caranya bikinnya itu di header right-nya, di bagian loginnya itu kita kasih margin aja, misalkan 10 pixel. Terus kalau mau ubah jenis tulisannya biar nggak terlalu kaku, itu kita bisa kasih font family-nya di header right. Jadi gini ya, untuk bagian header segini dulu. Selanjutnya kita bakal bikin bagian kontennya. Nah, aku mau bikin ada paragraf gitu di sebelah kiri dan ada gambar di sebelah kanan. Aku bikin dulu kelasnya lagi, content left sama content right. Nah, di sini aku mau kasih paragraf aja. Di sini aku tulis lorem ipsum. Tapi kalau bisa pas ujian jangan kayak gini ya, kalian harus ikutin persis sesuai dengan soalnya. Terus yang di bagian kanan aku mau kasih gambar. Caranya masih sama. Nah, tampilannya tuh bakal kayak gini. Gini ya. Nah, kita bisa atur mau kasih warna backgroundnya, belakangnya tuh kayak apa. Kita bisa aturnya tuh di bagian konten. Kasih warna light blue. Terus kita kasih displaynya tuh flex. Kita atur justify kontennya itu kita kasih center aja. Terus buat align itemsnya kita juga aturnya center aja. Nah, ini gambarnya masih gede banget kan. Kita bisa atur ukuran gambarnya, kita langsung atur di sini aja. Soalnya kita kasih ukuran 200 pixel. Nah, ukurannya jadi lebih kecil kan. Nah, tapi ini kan masih belum rapi nih. Kita bisa atur-atur aja ya.
lebihin deh biar gambarnya nggak ke stretch. Terus di sini ten leftnya aku mau kasih padding top sama bottomnya 5% biar nggak terlalu mepet ke atas. Lalu aku mau atur panjangnya juga jadi 40% aja. Nah, kita coba lihat. Jadi kayak gini. Nah, kita juga atur ininya, gambarnya. Oke. Nah, di sini aku atur konten kirinya itu panjangnya jadi 50% dan konten right-nya panjangnya 30%, padding top sama bottomnya aku atur jadi 5% dan aku atur display flex sama justify kontennya center. Hasilnya bakal kayak gini. Nah, di sini biar lebih panjang lagi, aku tambahin lagi tulisannya. Begini ya. Terus kita tinggal bikin buat bagian footernya. Buat bagian footer, aku mau kasih tulisan copyright di sebelah kiri dan di sebelah kanan tuh ada icon social media gitu. Kita bikin lagi div, kelasnya itu footer left, terus ada footer right. Nah, di dalam footer right aku mau kasih di bagian sebelah kanan aku mau kasih kelas lagi namanya sosmed icon biar bisa atur ukuran gambarnya. Terus bisa dimasukin aja link gambarnya. Hasilnya bakal kayak gini, belum rapi. Kita atur dulu. Kita atur pertama di bagian footernya. Kita kasih background colornya warna hitam. Terus kita pakai display flex. Justify kontennya kita pilih yang space between. Kemudian line itemsnya kita pilih yang center. Hasilnya masih berantakan ya. Terus tulisannya belum kelihatan karena tulisan awalnya warna hitam. Kita bisa atur font family-nya sama warnanya. Color-nya kita pilih warna putih aja.
atau apapun yang penting kelihatan. Oh iya, di sini kita belum tulis. Untuk tanda copyright yang C terus ada buletannya itu, kita bisa pakai shortcut tanda dan copy kayak gini. Nih kayak gini ya. Kita tulis aja misalkan responsi 2021. Terus kita atur nih kan ukuran gambarnya gede banget, gak jelas, jadi yang lainnya jadi kelihatan berantakan. Kita atur aja 50 pixel sama 50 pixel. Nah, tadi kan numpuk. Itu kita bisa atur aja di bagian footer right. Kita pilih aja justify kontennya center dan align itemsnya juga center. Nah ini kan masih berantakan, padahal udah diatur-atur nih di sosmed iconnya ini. Nah itu tuh karena harusnya kelas sosmed iconnya itu di bagian image. Nah, ini aku pindahin dulu, benerin dulu. Nah ini kita coba kalau udah dibenerin berhasil nggak. Nah udah rapi ya. Ntar ini paling kita tambahin margin atau padding di ini di kiri biar nggak terlalu mepet, sama yang di kanan juga nggak terlalu mepet gitu. Nah jadi ya kayak gini ya. Materi CSS kali ini sekian dulu. Terima kasih udah mendengarkan. Good luck buat UTS ya.